Pernah main game dengan genre point and click adventure? Genre ini dulunya menjadi genre utama di dunia game personal komputer pada sekitar tahun 1980-an lah ya. Diperkenalkan oleh game buatan LucasArts yang sekarang udah jadi Lucasfilm Games, berjudul Maniac Mansion, lalu terus berkembang hingga pada akhirnya genre ini ketutup dan meredup ketika game bergenre 3D shooter kayak Wolverine 3D dan Doom 1996 itu merebak. Genre point and click adventure ini menjadi genre yang niche gara-gara 3D shooter adventure. Namun, bukan berarti game ini udah mati dan gak ada yang tertarik untuk ngebuat game dengan genre point and click adventure lagi. Developer bernama Sonomio baru aja akan merilis game berjudul Lone McLogan, game dengan genre old school point and click adventure bertemakan western adventure. Berikut ini adalah review singkat untuk game Lone McLogan yang akan rilis pada tanggal 4 November 2021 nanti di Steam dan Nintendo Switch. Cerita dari Lone McLogan sebenarnya cukup sederhana. Lone McLogan adalah orang yang paling dicari di daerah Wild West. Itu bagian Amerika yang gersang-gersang dan banyak koboi-koboinya itu loh. Suatu hari ketika dia sedang chill and cool, tiba-tiba dari radio terdengar bahwa orang yang paling dicari sekarang bukan dia lagi, tapi seseorang bernama Black Badass yang tidak lain dan tidak bukan adalah musuh bebuyutannya. Petualangannya dimulai ketika Lone McLogan punya rencana untuk mencuri uang di bank agar dia menjadi orang yang paling dicari lagi di Wild West. Sepanjang permainan, banyak cara yang dilakukan Lone McLogan untuk menjadi yang paling dicari di Wild West. Pemain tidak langsung diberitahu objektif apa yang selanjutnya harus dilakukan. Pemain harus mencari cara sendiri agar dapat membantu Lone McLogan, tentunya dengan hint dari NPC-NPC yang kita temui. Cerita dari game ini juga dibubuhi dengan jokes atau lelucon kekinian. Banyak lelucon dari dunia modern yang disisipkan ketika main. Contohnya ada supporter bola yang menunggu eksekusi gantung diri, dan jokes tentang Beethoven dan sederetan referensi lainnya. Tapi sejujurnya, aku pribadi ngerasa ada hit and miss sih untuk lelucon yang disuguhkan. Entah mungkin karena aku yang tinggal di Indonesia, bukan di Western, dan bingung dengan jokesnya, atau emang referensinya yang niche. Tapi bagian jokes dalam gameplay di game ini tidak mengganggu jalannya cerita. Cuman si jokes itu cuman jadi kayak bumbu manis yang cocok-cocokan dengan referensi tiap pemain. Nilai plus yang paling besar dari game ini adalah art style-nya sih yang unik. Karakter Lone McLogan dan Black Badass sendiri menggambarkan orang-orang Wild Western di acara TV atau film. Sedangkan untuk NPC-nya bisa dibilang sangat jomplang dengan art style kedua karakter tersebut. Tapi menurut aku nih, yang membuat game McLogan itu terlihat menarik dan unik ya karena si kejomplangannya ini. Karena sebenarnya beberapa NPC memang bukan settingan yang datang dari Wild Western. Contohnya ada supporter pemain football yang tadi aku kasih tahu, sama ada barber surgeon. Kalau yang nggak tahu, barber surgeon itu adalah tukang potong rambut dan sekaligus menjadi ahli gigi yang dulunya tuh ada dan eksis dan terkenal di bagian Eropa. Untuk settingan lokasi tetap mengambil tema Wild West, tapi terkadang ada juga sih yang ganti tema sesuai dengan NPC-nya. Contohnya sekali lagi ada pada tempatnya barber surgeon. Perbedaan ini tidak menurunkan nuansa dari game Lone McLogan sendiri, karena jokes yang disuguhkan di game ini memang lebih pas kalau memang temanya disesuaikan dengan jokes yang akan diberikan kepada pemain. Lone McLogan juga memiliki gameplay yang sederhana tapi sangat penting untuk dilakukan. Pemain melakukan eksplorasi dan klik, hal yang menurut pemain menjadi object of interest dari permainan. Ini poin penting banget ya. Kita sebagai pemain wajib banget explore, mondar-mandir, bolak-balik, backtracking, ngobrol dan ngecoba semua opsi dialog yang ada. Jangan lupa untuk membaca, karena kita bisa sangat mudah stuck, tidak tahu harus kemana, kalau pemain tuh nggak ngebaca dialog pembicaraan sama NPC. Game Lone McLogan juga bisa dibilang menjadi game yang sangat chill untuk dimainkan. Karena kebanyakan pemain lebih banyak eksplorasi dan memecahkan puzzle ketimbang ada quick time event gitu. Pokoknya kunci utama dari bermain Lone McLogan adalah eksplorasi dan baca dan rasa penasaran kepada segala pixel yang ada di layar. Udah pasti kontrol yang disajikan adalah kontrol khas dari old school point click adventure. Apakah itu old school point and click adventure? Pemain tetap menggunakan mouse atau penunjuk sebagai kontrol utama di game ini. Karena sering dengan berkembangnya genre point and click adventure sendiri, udah pasti ada tambahan-tambahan atau keunikan gameplay lain lah yang untuk membumbui genre point and click adventure.
Sedangkan untuk game old school point and click adventure, pemain memiliki mouse atau penunjuk yang dinamik tapi tidak otomatis dan ditandai dengan icon. Contohnya apabila pemain ingin berbicara dengan bartender, maka pemain harus memiliki icon dialog dengan cara klik kanan sampai ketemu icon dialognya sebelum ngeklik bartender itu. Contoh game yang ngambil konsep yang sama adalah Broken Sword. Jangan bingung dengan klasik point and click adventure ya, yang dimana genre point and click ini tidak memiliki penunjuk yang dinamik. Tapi pemain harus klik aksi yang akan dilakukan dari UI yang disediakan. Contoh dari genre klasik point and click adventure adalah Thimbleweed Park. Overall, Lone McLoughlin adalah game old school point and click adventure yang menurut aku adalah game yang sangat sederhana dengan art style yang menarik. Game ini bertemakan Wild West Adventure dan mencoba untuk menyisipkan jokes dan referensi dari dunia modern. Walaupun jokes dan referensinya agak hit and miss sih untuk aku. Kontrol dan gameplay yang ada di game ini sangat mengingatkan pemain dengan game point and click adventure di zamannya. Pemain yang suka dengan genre ini pastinya akan merasa ternostalgia dan nyaman ketika bermain, tapi untuk pemain yang baru, aku sarankan untuk tetap kepo dan melakukan eksplorasi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk ngebaca dialog dan mencoba semua pilihan dialog yang disuguhkan. Lone McLoughlin akan rilis pada tanggal 4 November 2021 di Nintendo Switch dan Steam. Bagi pemain yang ingin mencoba game ini, bisa langsung download demonya di Steam. Thank you teman-teman yang udah stay tune dan dengerin reviewnya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka sama konten-kontennya ada DG sama ADG. Terus kalian like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa buat dengerin ADG di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dimanapun podcast yang kalian bisa pikirkan ada lah ADG pasti. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.